tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air apa terbang apa enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Baik, bismillah. Malam hari ini kita belajar filosofi hidup Jawa. Istilahnya menarik, wani ngalah. Wani itu berani, ngalah itu mengalah. Jadi dari istilahnya saja agak menantang. Berani tidak kalian mengalah? Ya tentu saja setiap filosofi ada konteksnya, ada situasi yang melatar belakanginya. Jangan kesusu dibantah. Kita selami dulu apa maksudnya, apa maknanya. Baik, bismillah, kita mulai belajar kita tentang filosofi wani ngalah ini, yang menjadi salah satu senjata, menjadi salah satu cara pandang dunia bagi masyarakat Jawa. Kita lihat nanti sudut-sudutnya, nanti silahkan teman-teman pahami berarti pasnya untuk apa filosofi wani ngalah ini. Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tembang ini terkenal sekali. Ini mungkin sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Jadi dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor, wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air apa terbang apa enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman.
Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ, kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu. Antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas. Karena keterampilan kita yaitu kudu andap asor. Dasarnya ini. Andap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan. Itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi tidak kesusu sombong, tidak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Nah, terus rumus pertama itu kudu andap asor. Rumus kedua, berani mengalah, wani ngalah. Luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab, harus berani mengalah biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Tumung kula yen dipun dukani, menunduklah jika dimarahi. Dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Jadi mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu, menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Jadi kenapa harus dihindari? Ya jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba. Ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu judi online kah, opo kajeng sekiranya mbok jangan nyoba. Simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasanya, ndak, ojo Mister, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Kalian belum tangguh, baru
termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Tidak ngerti bidang itu, tidak tahu duduk permasalahannya, wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai, Pak. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan. Kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong, baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa? Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti, ono catur mungkur, minggir dulu, bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Kamu komennya, wah salah fokus saya dengan ini, wah akhirnya fokusnya ganti, terus rame. Nah, ayo kita belajar malam hari ini kita belajar salah satunya saja ya, wani ngalahnya. Ini kalau diomongkan pendek, simple, tapi dijalankan tidak gampang. Karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Rebutan. Sekedar tempat duduk untuk ngaji ini kan kalian juga rebutan tuh. Mesti nomor 1 dipilih yang ada sendenannya. Yang bisa. Oke. Baik, kita mulai ya. Itu filosofi wani ngalah ini jadi berat untuk dijalankan kalau mentalnya seperti itu. Nah, kita mulai begini. Kita awali dari dasar filosofinya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono, mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis, tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah, kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan, ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Nah, di titik ini maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, tidak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita, yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya dan didasari oleh mindset untuk memayu hayuning bawono. Kita ingin harmonis. Yo, ini nggak usah jauh-jauh
dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri, ayo harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini, berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama, mengalah itu ya memayu ayuning bawono. Biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling rebutan tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Ya meskipun yang kayak gini enak kalau diomongkan, diceramahkan. Begitu kalian turun, mbok nanti balik ke kampus saja kan sudah mulai kompetisi. Kalian masuk kelas sudah mulai lirak-lirik, ini temanku kemarin dapat A atau dapat B ya. Yang sudah mau seminar sopo ya, yang sudah mau lulus sopo ya. Kamu terus begitu, hidupmu dikejar-kejar terus, kompetisi. Nanti begitu lulus ganti, kamu lirik kiri lirik kanan, yang sudah nikah sopo ya. Nanti begitu nikah, nanti baru lagi yang sudah punya anak duluan, yang mapan duluan ya siapa. Kamu kompetisi tidak ada habisnya. Sampai nanti usia tua 60-an, 70-an, kamu juga masih lirik-lirik, ini yang mati duluan sopo ya. Loh, kapan kamu istirahatmu, menikmati hidupmu? Tiap hari kompetisi. Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat ndadi kaya kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Semoga nanti tidak ada yang tanya, kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Ada pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut. Hidup ini rebutan, siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya tidak tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung memayu hayuning bawono tadi. Orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial, kerukunan, keguyupan, itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Itulah kadang-kadang ada orang kritik, wah orang Jawa itu kok senang basa-basi ya, kalau di depan senyum, tapi ya malah. Karena mereka lebih mengutamakan keguyupan. Jadi
ndak apa-apalah ada yang ganjel, ndak apa-apa saya ada ndak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang ngeritik begitu tadi. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Nggak apa-apalah saya pilihannya ini, kamu pilihannya itu. Kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara. Kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax. Itu kan mengorbankan yang lebih hakiki. Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja, mumpung menguntungkan pilihanku. Nah, ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah, ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah, ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah, ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang pingin nulis tesis ya, malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm. Yang bisa ngerem rasa dalam dirinya sendiri, rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu.
Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia, sehingga kita mudah untuk mengalah. Jadi ini basis filosofinya. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam, kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali ingin dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini kadang-kadang dalam konteks tirakat. Bisa sakti dan lain-lain tadi itu ya jalannya tirakat tetap. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Jadi meninggalkan kan bukan berarti tidak punya. Saya punya, cuma saya hindari dulu. Itu tirakat. Saya masih ingat dulu saya pernah menjelaskan ini, tapi lupa di sesi apa. Jadi ini logikanya orang tirakat. Jadi jangan hanya dimaknai menyiksa diri. Pak, ndak zamannya Pak tirakat itu Pak. Sekarang fasilitas hidup banyak, ngapain tirakat-tirakat segala. Ndak, tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Tirakat itu puasa, tapi tidak untuk melemahkan diri, tapi demi daya tahan. Ini menarik. Logika seperti ini kalau dalam falsafah Cina ada istilah yin yang. Yin yang itu kebalikannya. Puasa itu kan harusnya lapar, kita jadi lemah. Tapi uniknya puasa itu membuat kita tambah kuat, daya tahan kita tambah hebat. Sama seperti melekan. Melekan tapi dalam rangka nanti kalau kita tidur bisa lebih nyenyak. Nah ini menarik logikanya. Sakit tapi demi lebih sehat. Dalam hidup ini banyak kita harus milih sakit dulu untuk lebih sehat. Jogging itu kan capek, sakit, tapi kan biar kita lebih sehat. Minum obat itu kan pahit, tapi kan demi lebih sehat. Kalian menghindari minyak-minyak itu kan pahit. Wong minyak itu gurih, enak. Apalagi daripada ndak makan nasi, mending kan kamu sering begitu, ndak nasi, ndak gorengan, ndak itu kan sering menyiksamu. Tapi dari sakit ketersiksaan itu melahirkan kesehatan. Jadi sunnatullahnya orang hidup itu begitu. Yo yang ndak mau sakit, yo nanti akhirnya panen penyakit. Yang bisa menahan rasa sakit sementara, dia akan sehat sampai ke depannya. Ini logika semacam yin yang. Hidup ini memang bolak-balik seperti itu. Baik, jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Ini logikanya orang tirakat. Masuk kalian tirakat, ninggal gorengan saja tidak kuat. Ya dikurangi lah. Kalau biasanya sehari gorengannya sak piring, yo nanti jadi setengah piring. Atau jangan digoreng.
dikukus saja seperti kata ya, lo kan itu lebih sehat. Jadi yang penting ini kalau bahasa agama ini semacam sunnatullah. Ya sunnatullahnya orang hidup memang begini. Kalian menerima atau tidak. Tirakat itu kadang nyepi, tidak dalam rangka melarikan diri dari keramaian, tapi dalam rangka nanti kalau kembali kita lebih tangguh menghadapi keramaian. Kadang kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, tapi dalam rangka mendapat kemanfaatan lebih besar setelah kita kembali. Kita mungkin tirakat dengan cara sodakoh ini, sodakoh itu, memberi ini, memberi itu. Tapi jangan lupa, ketika kita melepas banyak hal, kita juga mengalami banyak kelegaan. Melepaskan itu kan melegakan. Selama ini kita punya banyak beban, tapi begitu kita lepaskan kan kita lega. Anak-anak muda menerjemahkannya kebebasan. Jadi kalian kadang-kadang berjuang demi kebebasan tapi pelit. Pelit itu berarti kalian diikat oleh banyak hal, tidak mau berbagi. Ya kalau begitu kalian sebenarnya tidak merdeka. Kalian tergantung pada banyak hal duniawi yang kamu miliki. Akhirnya kamu pelit. Ya Pak, cirinya orang bebas, orang merdeka itu tidak pelit. Dia tidak terikat dengan hal-hal duniawinya. Baik, jadi mengalah di antara filosofinya adalah tirakat dalam rangka melatih diri kita. Nah, sekarang kita belajar simbolismenya. Ada dua simbolisme yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama simbolisme bumi, dan yang kedua simbolisme tandur. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar. Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam, tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong, tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia, pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik, yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh, diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh, tidak baperan,
tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Kita lanjutkan. Jadi ini simbolisme wani ngalah yang pertama. Simbolisme kedua,